Kandungan etilen glikol dan dietilen glikol pada sirup paracetamol yang terdapat pada obat demam pada anak-anak diduga bisa menyebabkan gagal ginjal. Tapi tahukah Anda bahwa risiko penyebab gagal ginjal bukan cuma etilen glikol dan dietilen glikol, masih ada yang lain. Dalam video kali ini saya mau membagikan 5 faktor risiko yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Mau tahu? Yuk kita simak videonya, tapi izinkan saya dulu untuk mengucapkan salam untuk Anda. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Webesem Yesus Hamasia, salam kebajikan Rahayu. Ya teman-teman, penyebab gagal ginjal itu sebetulnya bukan cuma satu, ada beberapa, tapi saya ringkas menjadi 5 untuk mempermudah kita semua belajar. Yang pertama, volume aliran darah ke ginjal rendah. Ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Misalnya pertama karena kecelakaan. Kalau orang ketabrak mobil misalnya atau jatuh sehingga terluka dan mengalami luka terbuka, atau misalnya tertusuk ya sehingga menyebabkan perdarahan sehingga kekurangan cairan pada tubuh, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian dehidrasi atau kekurangan cairan yang bisa terjadi karena misalnya orang berolahraga dalam durasi waktu yang lama, ya misalnya sampai 3 jam tapi nggak minum, atau sering berolahraga tapi minumnya kurang, ya, atau orang yang tinggal di daerah panas dan kering dan mengalami kekurangan minum yang waktunya tentu lama, ya, bisa menyebabkan gangguan atau gagal pada ginjal. Nah, yang kedua adalah tersumbatnya atau terhambatnya aliran darah ke ginjal, ya. Jadi saluran kemih itu terkesan tersumbat. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan sumbatan atau hambatan ini? Saya buat kategorinya atau saya gampangkan kategorinya, yaitu tekanan atau benjolan, yaitu tumor. Misalnya pada penderita prostat, pembesaran prostat baik yang prostat jinak maupun prostat yang ganas. Kemudian juga tumor karena pembesaran atau tumor pada usus besar, ya. Kemudian pada kandung kemihnya sendiri atau pada serviks pada perempuan. Jadi volume itu bisa menekan dari aliran kemih yang baik menuju atau keluar dari ginjal. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya penyumbatan pembuluh darah. Jadi pipa pembuluh darahnya menyempit yang menuju ginjal sehingga alirannya menjadi lebih kecil. Ini terjadi atau sering terjadi pada orang yang menderita diabetes dan atau hipertensi. Nah, biasanya penderita diabetes dan atau hipertensi ini mengalami penyumbatan pembuluh darah sehingga volume darah yang menuju ke ginjal berkurang, sehingga ginjal mengalami kekurangan suplai darah, sehingga lama-lama sel ginjal mengalami penyusutan. Dan biasanya juga diabetes dan atau hipertensi ini punya masalah dengan pengentalan darah, sehingga udah masuk suplainya kurang, ginjal juga bekerja lebih berat dalam memfilter darah. Ingat ya, fungsi ginjal itu adalah memfilter darah untuk membuang bahan-bahan beracun, selain fungsi yang lain tentunya, fungsi memproduksi hormon. Nah, keempat adalah mengkonsumsi bahan sintetis. Nah, bahan sintetis ini saya bikin pada beberapa kategori, misalnya obat-obatan. Nah, obat-obatan ini yang bisa menyebabkan gagal ginjal kalau dikonsumsi terlalu banyak dan mungkin dalam waktu yang panjang, misalnya aspirin, kemudian non-steroid anti-inflamasi drug, ya, seperti ibuprofen, ya, kemudian juga acetaminophen atau paracetamol itu sendiri, dan juga obat-obatan steroid. Ini kalau orang nggak waspada, kadang-kadang obat-obatan ini suka dicampur ke dalam jamu, ya, jamu-jamu. Jadi artinya produsen jamu yang tidak bertanggung jawab mencampurkan obat-obatan ini ke dalam minuman jamunya sehingga rasanya cespleng. Ketika orang meminum jamu ini rutin, ya, ginjalnya mengalami masalah nantinya. Itu sebabnya jika Anda toh hendak mengkonsumsi jamu dalam kemasan, selain Anda membuat sendiri, sebaiknya yang sudah mendapatkan izin dari Badan POM Republik Indonesia. Kemudian obat-obatan yang lain adalah obat-obatan terlarang seperti kokain dan heroin yang bisa segera merusak ginjal karena sifatnya toksik pada ginjal. Ketika sebagian ginjal mengalami kematian, lama-lama fungsi ginjal menurun dan menyebabkan gagal ginjal. Kemudian juga kafein sintetis yang sering terdapat pada minuman berenergi, ya, itu kalau dikonsumsi berlebihan itu dalam arti bisa sehari 2 kali 3 kali terus menerus, ya,
Kalau seminggu sekali sih badan kita masih bisa toleransi. Tapi kalau sehari 2 kali, 3 kali, ini bisa berpotensi merusak ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal. Apalagi minuman berenergi itu seringkali ditambahkan dengan pemanis, baik pemanis buatan atau pemanis gula yang cukup tinggi, disertai dengan pewarna, kemudian perasa, kemudian pengawet sintetis. Ini nanti mempunyai efek sinergi dalam mengurangi fungsi ginjal. Nah, kelima adalah terlalu sering menahan buang air kecil. Kebiasaan menahan buang air kecil terlalu sering juga dapat mengganggu fungsi ginjal yang meningkatkan risiko gagal ginjal nantinya. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan batu nantinya di dalam kandung kemih dan juga bisa menyebabkan infeksi. Nah, kenapa orang suka menahan kemih? Ya karena mungkin alasan toilet yang kotor, atau tempatnya tidak nyaman, atau perjalanan yang jauh, atau sering traveling di tempat-tempat yang tidak nyaman buat buang air kecil. Tapi saya mau sampaikan sama Anda, kebiasaan membuang air kecil yang ditahan-tahan ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Demikian 5 potensi penyebab gagal ginjal selain ethylene glycol, diethylene glycol yang terdapat pada sirup obat paracetamol. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Anda sehat selalu. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat dari saya, dan tolong bagikan video ini bila Anda suka, kemudian subscribe dan like ya. Tolong kasih komen. Terima kasih, salam sehat dari saya.